Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Rio Sandi, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Alternatif Penyelesaian Konflik. Kali ini di bulan Ramadan, kita ingin menyampaikan beberapa hal masalah yang begitu hangat di negeri ini. Jadi, kalau kita buka di YouTube atau buka di Google, maka muncul beberapa isu yang viral yang menjadi trending topik di bangsa Indonesia. Salah satunya adalah pemecatan Dr. Terawan. Pemecatan Dr. Terawan ini perlu untuk kita kaji bersama karena bagi saya ini merupakan salah satu hal yang sebenarnya sederhana tapi seolah-olah ini dibesarkan oleh mereka yang duduk di singgasana kekuasaan. Jadi pemecatan Dr. Terawan sudah sampai meluas, bahkan di televisi, di media online, bahkan di media sosial. Ini diperbincangkan dan banyak parodi-parodi yang keluar seolah-olah ini menjadi salah satu polemik yang besar di negeri ini. Padahal sebenarnya tidak. Bahkan sekelas menteri seperti Prabowo, Mahfud MD, kemudian DPR ikut juga angkat bicara masalah hal ini. Bagi saya, kalau Dr. Terawan merasa keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia, maka ada upaya hukum yang dilakukan atas pemecatan terhadap beliau di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebenarnya sangat simpel. Ada upaya hukum yang dilakukan oleh Dr. Terawan. Tapi yang menjadi masalah dan menjadi pertanyaan besar bagi kita, kenapa sih masalah sepele ini seolah-olah begitu hangat di negara Republik Indonesia? Apa yang mendasarinya? Dan ini menjadi tanda tanya besar. Padahal ada masalah besar yang hari ini belum bisa dituntaskan oleh pemerintah kita. Yang pertama adalah masalah kelangkaan minyak goreng di negeri yang paling besar yang menghasilkan kelapa sawit. Ini sebenarnya sangat lucu. Kita kelangkaan minyak goreng di negara yang memproduksi sawit terbesar di dunia. Jadi sampai saat ini aparat penegak hukum juga belum mampu mencari siapa dalang utama daripada semua ini. Kemudian yang kedua, kelangkaan solar yang bukan hanya bermeter-meter saja, tapi sudah sampai berkilo-kilometer antrian solar. Bahkan akhir-akhir ini harga BBM juga melambung tinggi. Ini adalah persoalan. Ketika kelangkaan minyak goreng dan kelangkaan solar, bahkan kenaikan harga BBM, di mana mereka hari ini yang mengeluarkan statement, di mana mereka yang hari ini memberikan argumentasi masalah sepele yang menimpa Dr. Terawan. Sampai hari ini saya melihat mereka bungkam. Padahal ada polemik besar yang sangat merugikan negara Republik Indonesia, yang sangat merugikan masyarakat kecil di negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah persoalan Pilpres. Penundaan Pilpres 2024. Ada wacana penundaan pemilu sampai 2027. Ada wacana memperpanjang periodisasi daripada presiden 2, 3 sampai 4 kali dan seterusnya. Kalau seperti ini bangsa kita, maka di mana komitmen dan konsistensi kita yang dahulunya berkoar-koar menegakkan reformasi? Kita seolah kembali ke era Orde Baru. Kita kembali mengalami degradasi, kemunduran demokrasi yang ada di negara Republik Indonesia. Kalau kita terus komitmen seperti ini, sampai di mana komitmen dan konsistensi kita yang menyatakan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi bangsa, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi,
kemudian NKRI sebagai komitmen negara harga mati bagi kita, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa. Kalau 4 hal tadi yang saya sampaikan tidak mampu kita tuntaskan, maka untuk apa penundaan pemilu, untuk apa penambahan priorisasi itu dilakukan? Bagi saya, pemilu 2024 adalah solusi untuk menuntaskan segala persoalan yang terjadi, bukan solusi untuk menambah persoalan sampai 2027 atau priorisasi selanjutnya. Dan untuk itu, bagi menteri, bagi DPR, dan bagi siapapun yang hari ini angkat suara tentang Dr. Terawan, saya ingin menyampaikan, keluarkan dong argumentasi Anda terkait persoalan bangsa ini. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Untuk itu, saya selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Alternatif Penyelesaian Konflik sangat menolak keras adanya upaya penundaan pemilu 2024, adanya upaya perpanjangan priorisasi presiden 3 sampai seterusnya masa priorisasi presiden. Ini bagi saya adalah kemunduran demokrasi yang sudah kita perjuangkan di era reformasi kembali. Kalau kita mengulangi ini kembali, maka bagi saya kita adalah pengkhianat daripada reformasi itu sendiri. Kita sudah komitmen dan konsisten bahwa reformasi adalah solusi untuk memperjuangkan kembali demokrasi bangsa Indonesia, toh kita kangkangi juga. Jadi barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.